asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Kata Nabi, barang siapa yang bergembira hatinya, senang hatinya, suka hatinya dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka mengharamkan oleh Allah akan jasadnya atas api neraka, tidak akan disentuh oleh neraka. Kenapa? Maka senang, suka dengan datangnya bulan suci Ramadan, begitu ganal balasannya. Karena setiap suka, setiap gembira pasti mesra apabila bertemu dengan yang disukainya, pasti mesra. Orang ini bertunangan setahun sudah, baru dinikahkan, inya sama-sama hendak, tapi terhalang dengan tempo setahun tadi. Kita nih setahun bertunangan dengan bulan Ramadan. Dari bulan Syawal semalam udah kita mengharapkan kedatangan Ramadan lagi. Makanya begitu Ramadan itu pergi, orang-orang hebat menangis karena merindukan Ramadan yang akan datang. Jadi kita setahun bertunangan dengan bulan yang kita tunggu-tunggu. Orang ini setahun bertunangan dengan tunangan yang ditunggu-tunggu. Suka sama suka, bila dinikahkan, lihat malam pertama, malam kedua, ketiga itu ada berguringan gede. Tapi kada boleh panggil teman intip pengantin. Tapi kita kan merasakan asal pengantin mata kada ketemu berguringan. Kenapa? Karena mesra. Karena ini suka sama suka. Orang yang suka dengan datang bulan Ramadan mesti mesra bersama Ramadan. Malam kada berguringan gede. Imbah isanya kada boleh gede sampai yang tarawih. Imbah tarawih bete. Imbah itu kada buliknya. Ada urusan pulang. Bulik duri satu mat aja. Jam 2 bangun dah. Yang bini bangun bermasak, nang laki bangun berwudu, sembahyang tahajud, tarik tasbih, minta ampun, berubuyan baju mata, menangis. Nang bini terliur juga bermasak bang. Jadi orang sambil makan bermasak, mahadang makan sahur. Aina bila sudah imbah makan sahur, kada guringan kada menantikan sembahyang subuh. Jadi semalaman kada kau berguringan. Kita ni kalau bulan Ramadan guring paling sedikit. Kenapa? Karena kita suka. Tapi kalau kada suka dengan datang Ramadan, seakan-akan bulan Ramadan ini kayak bulan biasa bang. Asta kada dewa, dia berbedaan. Karena ia kada merasa senang. Sama dengan orang pengantin hanya. Dia tuh ada suka awan tunangannya, cuma dipaksa oleh abahnya, takutan non abahnya, menangis kasihan bersembunyi kedua ini barai abahnya. Itu walaupun pengantin hanyar, tetap ada mesranya. Guring tetap behelat bantal guling. No kami sana bahari kan main dipaksa apa, dijodohkan. Timbah kawin setengah bulan kada bulan. Nabi ini kan nago ke laki keduanya nago bini
silawarnya 7 lapis kan juga kesambatnya. Kenapa? Ini kada suka. Orang yang kada suka dengan datang bulan Ramadan, kada tertarik, kenapa malu kada tertarik? Kenapa kada mesra bersama Ramadan? Kenapa tidak gembira bersama Ramadan? Karena kada suka. Makanya ini kada beramal. Maka itu kita berusaha agar hati kita nih bila datang Ramadan suka. Ini seminggu lagi nak. Orang biasanya kalau bertunangan tinggal seminggu lagi peresmiannya sibuk dah. Hanya pakan kayu orang Beheri gitu. Kami di kampung Beheri bila hendak puasa nih seminggu sebelum puasa mencari kayu kami kayu bebuas namanya tabang orang tuh kan agak jebok atau kalau layu. Nah kalau itu udah ditabas jeboknya, nah itu diambil bebuas jebok ambil ada taras rabah kayu rabah jadi taras sudah digayat ditungki susun di buku rumahan tinggi susunannya lagi apa tuh menyambut Ramadan. Kita bilang baruhan gitu juga sibuk menungki kayu api, siapkan semuanyaan beras siapkan akin aruh itu juga Ramadan. Kita siapkan kayu api siapkan beras siapkan. Biar datang bulan Ramadan kita ada sibuk lagi mencari nafkah. Orang baruhan orang begawi lagi, isu baruhan bang. Pengantin hanyar tuh kalau setengah bulan kita begawi belum ada boleh kan? Nah kita bulan Ramadan ini seakan-akan pengantin hanyar dengan Ramadan. Maka ada bisa begawi. Ada orang bilang, anu guru katanya kalau puasa aku kan mau begawi. Bila begawi, aku kan mau puasa. Nah, maka bila aku begawi, kayak pan nafkahi anak, bukan baju hanyarnya, kaulah kue, itu kada alasan gitu. Orang-orang tua kita Beheri, mana ada sugihnya? Tahan sagu nanti makan, tapi tak puasa. Kami nasi berbagi piring. Iwak karing do diribit sedikit seorang, tapi jangan coba juga ada puasa. Tali pinggang bergantung karena hambat nang Tuhan. Padahal susah, kawai puasa. Jadi kalau kita nang wahid ini kita sugih bertanda rumah tawing papan, pun kami semua halam rumah tawing hatap. Bila panas cocok hatap tuh dibilak sedikit. Akiupan masuk angin, muka dia masuk betingoy holo. Memanggil angin tuh, cicerukut na betingoy. No, katikuran angin, wah nyamannya. Kan hatap, wah ini orang papan, beritaan. Di mana susahnya? Ini kami bilang, zaman ini kami tuh silawar guni tapung, bos dah. Amun kita nih karung guni itu kalau dulu silawar getal tuh. Apalagi kita lawas bertahan di dalam tuh. Itu kalau berkeringat tambah getal, kalau bergeruk rabit silawar tuh nyeranggang pembayam aguni itu. Itu setengah kilo ada beratnya silawar tuh. Bawa nafas ke kabur dibantai hujan bisa 5 kilo beratnya. Karena banyu meisap situ. Kalau kurang nahap talinya putus dulu ya. Kan tapi orang puasa susah-susahnya puasa. Kita nih termasuk sugih dah. Beritaan kita berduit. Jadi kalau alasan amun kada mon puasa karena kau begawi, mau kada begawi kada kau nafkah, ada mau tempat berhutang banyak masih banyak. Kami beres ke dede an mahadang abah beli kulit kijang berhutang di sebelah dapat duit canting juga berbagi ada kawannya banyak berhutangnya nyak dulu beres juga tahan berbagi cantingan bermasak. Jadi tetap menghutangi orang Beheri gitu. Jadi kita kalau alasan ada kawa menafkahi ada kawa kita ada dalam sana hutang loh. Makanya siapkan hagin Ramadan beres cukup sebulan jadi ya lauknya beberang amun kata juga di KKP aja Masjid Agung buka puasa bawa anak bertiga anak bawa ketiganya di mana orang buka puasa 4 kan dilarang juga. Masjid Agung tuh hari-hari pembukaan puasa
Nah apalagi malam selikor gini, ada tuh nembokan nasi apa namanya tengah malam didengarkan di orang besaruan, besaruan tulah kan cukup aja masih istilahnya. Maka kada boleh kita meninggalkan puasa apapun alasannya, kecuali memang kada kau makan, kada begawi, hutangan ke dede, beli buatlah. Jadi kalau kita gembira datang bulan Ramadan nih, pokoknya kita masraba amal. Kenapa kita masraba amal? Karena Ramadan ini pelebur dosa. Makanya dinamakan bulan Ramadan li'annahu yarmaduz dzunub. Karena bahwasanya Ramadan ini pelebur dosa. Makanya dinamakan Ramadan. Kenapa maka dosa dilebur? Lima waqa alaihi minal ibadat. Karena bulan Ramadan ini ada terjadi perintah-perintah ibadah. Di luar Ramadan dede. Mana dia puasa Ramadan dede, di luar Ramadan bulan Ramadan non wajib puasa sebulanan tarawih mana dia. Jangan coba-coba tarawih di luar Ramadan. Lo kayak malam istok kena bisa as-sholatu jami'ah, as-sholatu sunnatat tarawih rahimakumullah bulan. Habis bulan orang tali, orang belum tarawih deh. Baik itu kan tarawih khusus bulan Ramadan, puasa khusus bulan Ramadan. Nah dua ini nih pelebur dosa. Paman samahu wa qamahu imanan wahtisaban kharaja min zunubi kayauma waladatu umum. Maka barang siapa ya Nabi nang puasa di siang Ramadan, kemudian beribadah di malam harinya tarawih, saya imanan karena percaya dengan pahala yang dijanjikan. Apa pahalanya orang puasa? Surga rindu. Lalu wahtisaban, mengharapkan pahala agar kita dirindukan surga. Maka keluar dia daripada kesalahan dosanya, seperti orang keluar dari rahim ibunya, anak nang baru lahir kada berdosa lagi. Nah itu keutamaannya ibadah puasa. Maka itu ujar Nabi, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 macam golongan orang. Pertama, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Maka bulan suci Ramadan ini dibanyaki baca Al-Quran. Mulai isok lah bagus cari Al-Quran nang berdebu doh. Awas kada baca digusok, dibagusakan. Mulai isok mulai baca guyur lagi menyambut datang Ramadan. Kalau ada Ramadan yang baca Al-Quran sudah datang berdahulu doh Bapak. Mulai isok berdahulu beguyur baca Al-Quran. Nah cuman kalau pada bulan puasa ini bagus mengamalkan Al-Quran itu imbasnya subuh menjelang sarapan. Makanya ayah di pondok pesantren Al-Baqiyatus Sholihat bilang sama ulun, santri paling tidak nang hanyar diwajibkan membaca Al-Quran imbasnya subuh habis wirdul latif bertahan di masjid itu pasan sidin. Makanya ulun isi idat dulu ulun tahan di masjid sanawiyah tahan di sidin bang menyuruh paling kurang di sidin santri itu imbah baca wirdul latif membaca Al-Quran paling kurang 30 menit atau 40 menit. Jadi berbaris santri itu baris sekong gurunya. Jadi membaca berhadap ke guru. Karena menghadang giliran sana baca surah. Karena udah menghadap ke guru baca ini berguling pulang ke belakang ulanginya membaca terus habis 10 hanya berdua bersama hanya pulihkan. Jam 6.30 lewat 10 menit hanya pulihkan. Tuh ayah minta lah itu. Ternyata rupanya amalan kalau imbasnya subuh sebelum sarapan membaca Al-Quran rupanya di samping berkah hidup pintu rezeki rupanya. Supaya murah rezekinya maka amalkan Al-Quran habis sholat subuh. Jadi ulun kalau diinta orang apa amalan gurunya supaya murah rezeki, jadi ulun baca Al-Quran imbas yang subuh menjelang sarapan. Kalau orang bertakun pulang, kenapa guru aja amalan supaya laris pedagang? Ya ulun
jual yang lebih murah daripada orang. Kalau orang berjual gula 15.000 sekilo, kita cukup menjual 7.500 sekilo, dijamin bangkrut. Ada jadi untung. Maka mana untung Al-Quran dibaca. Kalau orang bertakun pulang, napa guru ja amalan supaya panjang umur. Ya ulun jangan berampi benapas panjang umur. Berampi benapas mati ya lagi. Nah, nyaman aja amalan. Yang penting kita dapat mengamalkan. Maka bulan Ramadan banyak akan kita membaca Al-Quran yang semangat. Makanya ibadah tarawih anak muda ada tulisannya tadarusan memancing yang di rumah, 2 membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, nang dirindukan surga, wahafizil lisan, orang yang menjaga lidah. Apalagi bulan suci Ramadan dianjurkan sangat. Memang asalnya haram bang meribah tuh. Cuman bulan Ramadan di samping haram dan dianjurkan lagi jangan sampai riba. Kenapa? Karena bisa menghilangkan pahala puasa. Jadi zatnya haram dan riba. Tapi bila riba di bulan puasa tambah pula pahala puasa habis. Maka itu kita menyambut Ramadan ini jangan lagi riba. Nah, mulai nyambut orang berapa hari lagi ya? Besok Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 6 hari sampai 3 puas. Jadi kita supaya bulan Ramadan awal tuh adanya berarti orang namanya dosa Ustaz aja kanyangnya dulu. Zaman kita bulan Ramadan ampe puasanya sudah kekanyangan dan nyambati orang. Tapi jangan lagi bisa. Tapi meningkat mulai isok jangan lagi nyambati orang. Kita ini apa ada untungnya nyambati orang. Jadi beres kade, jadi iwak kade, jadi duit kade, dosa maka dapat. Akhirnya pahala dapat lapar. Jadi dapat lapar, dapat haus, pahala kadete. Kenapa? Karena kita meribah. Karena Nabi ada 5 macam yang merusak pahala amal. Apa dia? Antara lain riba. Jangan kita usil menyambati ambaturan. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ada usah membicarakan orang, ada usah. Apalagi kita ada tahu yang sebujurnya. Jadi mulai Ramadan ini sehari sebelum Ramadan lah, ada usah lagi buka YouTube tuh. YouTube nang petangka-tangkar tuh. Nah, berita yang lagi tema bersih aja. Nah, masalah pemilu ini harus ditih lagi. Jadi kita umpat nyambat ke habis pahala kita. Nyambat inilah ini. Kita kada tahu nang ya apa nang sebujurnya. Jadi berada aja pokoknya bulan Ramadan jangan melihat YouTube selesai. Mana melihat YouTube buka aja, buka nang ceramah, mengaji, bersalawat, ada usah melihat perkembangan hasil ini ada hasil pemilu tak usah ditih lagi. Dah 24 dia metong tu orang dia metong. Begini pang di tempat metong. Ya. Menurut nasikong kayak ini, menurut nasikong kayak itu sudahlah. Daripada merusak pahala amal kita, amal ngintuannya. Yang penting kita disibukkan diri kita dengan beribadah. Jangan sibuk mengurus orang. Yang itu bukan urusan kita. Itu ada sudah tukang urus sudah. Nah tukang urus marahnya mengurus. Memang tugasnya kita kan kada bertugas lagi gitu. Ya, maka kita menahan diri, jangan menjelikakan orang. Kalau kita menjelikakan orang, meribah orang, maka pahala ibadah puasa kita, nang kita turut berlapar, turut berhaus, maka hilang pahalanya. Maka itu Nabi Sulaiman, idza kanal kalam min fiddah kana sukut min zahab. Kalau kita bercakap baik, nilainya perak, tapi dapat menahan diri, jangan bercakap salah orang, nilai emas. Nah, kenapa? Karena setiap cakap baik belum tentu dipakai orang. Jangankan orang, anak saja belum tentu memakai. Beliuran kita madahi anak jangan keluar malam nakai karena tak mengaruh dengan pergaulan bebas. Belum lagi malam keluar adanya. Bulik malam. Tadi mamanya kenapa nak ikan dia maka keluar malam. Mama sudah kepada
jangan keluar malam. Aku mainnya kada ke malam, ada keluar aku kemarian tadi keluar, patang tadi keluar, cuman buliknya mah malam, mana dipakainya. Coba tarik kalau kita bercakap kasar lawan anak, merajuk, jangan orang, anak aja merajuk, apalagi orang. Makanya kalau kita nih hendak bercakap kasar orang mikir loh, anak seorang jangan diterima, mama ya anak tuh kada diterima. Berenai-nainya, modal ini bisa menjawabnya. Bulik tengah malam, ya abahnya payah nak kayak bulik sekali tengah malam. Ada bulikan lagi, ada bulik besar. Malam di rumah neneknya, hanya neneknya datang bertongkat pulang. Ya, cocok aja juga nampak nenek malah akan cocok. Iya cocok, iya peninian. Nah, anak dia kayak anak dia. Ada nak benak, aku yang ingonnya nah, mau sanggup. Oh, nong nenek juga bertongkat. Aduh, hai payah juga setelah ada nenek sama orang cocok ini juga. Nah, kita bercakap kasar, ingat akan orang. Kita di setahun dah menjaga cakap, nah jangan salah. Sehari itu kita kada sabar, salah cakap hilang kebaikan setahun. Terhapus dengan kejahatan sekali tadi. Maka itu kita ya Allah, mudahan Allah menolong kita. Jangan kita suka menjadikan orang, jangan suka kita meribah orang. Cuman kita nih kadang seminggu nih kadang nyampe orang gatal montok. Kayak orang kebanyakan makan jangan kaladi nang kurang asam tuh. Nyamun kaladi itu digangan kada biasa. Apa gatal montok. Nah, jadi kalau orang suka nyampe orang itu kurang asam ngarnya. Mandi banyak asamnya ada gatal ada. Nah, kita bulan Ramadan bertahan 2. Yang ketiga, nang dirindukan surga wamut imirjian. Orang yang memberi makan kepada orang lapar. Siapa yuk nang lapar? Orang puasa lapar. Orang puasa itulah orang tuha puasa lapar. Kekanak puasa lapar itu. Santri puasa lapar, gurunya gini lapar itu berenai benar residen. Sama pada lapar. Orang susah puasa lapar, orang sugih makin lapar lagi. Kenapa? Karena orang sugih jarang melapar. Inya pepagian besmen subuh ngopi dia di warung Haji Mail persatu. Makan gembung 2 biji, goreng pisang kipas 2, teh susu pula, padahal teh telur. Kita orang susah, ada weni ke situ. Nah, masa madang gula sarapan jam 10 jam sarapan. Jadi kita orang susah biasa aja belepar. Orang sugih kan bisa belepar. Pas puasa kan tambah laparnya. Lagian orang susah kurang budaan daripada orang sugih. Kalau orang sugih buka tertudung mahinjam iwak panggang masih labihan subuh tadi. Kan kenal jen dah. Kan sambal acar masih ada. Cocok kopi bejerang ada. Hundang nang besapit masih ada. Itu kenal jen. Kalau kita orang susah buka tanggoy mencongkong kucing, habis ada kepala ikan dalam tanggoy kan ada bisa dirala lo. Anak mau coba kepala ikan dan 2 kucing mau coba. Kalau orang sugih buka kulkas berhai buah-buahan, ada buah apel, ada buah anggur. Kita orang susah buka kulkas berentok betul es. Ada udah pocok-pocok kayak menang atau muntok. Berarti kan kita orang susah kurang budaannya. Berarti amun kita mengundang orang sugih kah, susah kah, tuha kah, anom kah, guru kah, murid kah, sama pada lapar, kita suguhi surga rindu. Makanya bulan Ramadan pernah menyuguhi ayah tuh kayak itu. Ayah tuh kalau bulan Ramadan sidin menyiapkan tapong, bikin bubur tuh, tapong 5 kilo, gula 5 kilo, ingat usulan, tintalo sepapan, air asam, mengkada sirup, kurma 2 kilo. Ambil di toko Haji Abdurrahman. Simpang 4 Haji Abdurrahman kan itu. Pang kampung Suberang asalnya itu. Jadi guru ambil di situ. Agen nang puasa. Jadi kita bila nak bulan bukan puasa, nak bulan limping ada tapong dah. Anak kurma sudah ada, anak gula sudah ada. Jadi begitu makan, nah ini kan memberi makan orang lapar. Kita kan puasa. Surga rindu asitu sidin. Ada berapa lah harga tapong. Tapi sidin ditukarkan sidin supaya buka puasa tak makan.
Maka ada antaran-antaran tuh lebih manfaat itu daripada nyambut air raya. Nang minuman kaleng tuh, minuman kaleng kesian orang. Nang gula bertambah tinggi gula, karena minuman kaleng itu kan itu bukan manis gula asli, memang ada pemanis ya. Nah, kalau gula asli secuntang itu harga kita 5.000 mencir, berarti kalau banyak nukar pada 1.000 juga cuntangnya lagi bu. Jadi kalau segar manis dah itu ada gula, kata itu memang ada zat pemanis ya. Ujar aja mau salah berarti ujar itu salah. Nah cuman kan itu memang betul juga, kerongkong itu kan mahal perhitungannya bu ulah tuh. Mau mengirim lagi ke sini sampai ke kita 4.000 juga, berarti di situnya mungkin paling 2.000. Nah kita nginum teh manis coba, besok kita nginum teh manis di warung berapa ya? Nah mana ada 1.000, 5.000 teh manis secawan. Maka tuh tergantung kan cawan panuh cawan. Nah kalau gula asli sama kan 5.000 aturannya di sana. Nah berapa tangan sudah kita nih. Nah, jadi kurang manfaatnya. Yang banyak manfaat itu menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan. Kalau kaling tuh kadang dibuka, diminum sedikit tertinggal lah. Separuh udah tinggal buang, mubazir jadinya. Terus orang berhari ulah teh. Panas, bila berlebihan ada itu es. Jadi teh es pulang. Pagi teh panas, petang teh es barang itu nyaman loh kalau berhari. Ada mubazirnya. Perhatikan minuman cuntang tuh, bukan habis orang minum. Tumpah kecawan, minum, sisanya siapa minum. Maka syuting tuh buka syuting buka. Ada bubuk kungsian pulang terus balik. Sikong orang datangnya. Nah kita nanti datang dudik kada buron kita menumpahkan sudah buka kada buron. Kita suruhan menginum, iya deh. Kebanyakan minuman kaling. Nah jadi bagus manfaatnya itu menghendak THR itu menyambut Ramadan. Air raya itu marahnya nukar surang aja. Nang puasa Ramadan ini supaya kita mengejar surga rindu. Namun air raya kan lapas Ramadan dah. Nah ini Ramadan ini nang kita kejar. Ayah kayak itu sidin hendak Ramadan ini nang diulahkan sidin THR tadi itu supaya kita pernah menjamu. Nah jadi kita nyaman naik. Mun kata kawa kita menjamu orang banyak setalam aja. Siapa yang diundang ketiga aja? Siapa? Lipon aku. Habis waktu baik gampang. Ini makan tuh. Asal iwak pepanggang, nasi lama, cacapan asam sudah. Kecampur nang acan bebenam kan. Ada ke asam. Nang dicacap tuh nah, iwak nilak bepanggang. Itu gin beguyakan telinga sudah. Amun kade juga bungkus nasi. Antar ke Masjid Agung. Nah, aku kan orang bukakan, lu bungkus kan. Sebungkus kan. Itu kan. Suruh anak mantar Masjid Agung panuh dah antar ke Surah Munawarah panuh antar di Al-Amin panuh antar ke pondok pesantren ke bergumpung dia pembengis ke jauh banget usah aja tinggal telepon ulun siap ambil gampang aja. Tadi banyak biasanya pada 30 orang 30 bungkus surah kita membukakan apalagi santri surga rindu. Nah yang keempat nang dirindukan surga wasaimina fi syahri Ramadan. Orang nang puasa di bulan Ramadan itu surga rindu. Kalau surga rindu, surga menunggu, aman kita. Aman. Ini malam ini kita ditunggu nah. Belum datang kita buka lawang dah. Bentar malam esok kita datang ke sini jam 9.30. Betutup lawang ini orang masuk kita. Nah, apa kajutan datang sini apa ya? Hajat apa? Nah, kan banyak pertanyaan kalau karena kita ditunggu aja lah ditanya. Kita datang tadi ada lah ditanya. Cari apa pak? Dia bilang pak. Malah jabang aja, ayo masuk. Tadi anak buahku kan tinggal luar masuk ya. Atau takut nih, cari apa deh? Kayak takut nih bulik nih. Makanya mungkin ditunggu, ditakut nih. Kita datang ke orang pasti bertakut. Apa hafal kiat gitu. Tapi kalau ditunggu, ada takut. Kalau kita ditunggu surga, ada dihisap lagi. Tapi kalau ditunggu, tuh kita dihisap ditanya dari mana dapat harta, kemana, kan banyak pertanyaan. Kita ini kalau ditunggu aman, amalannya apa? Puasa bulan Ramadan, pernah memberi makan orang lapar, kemudian menjaga lidah,
selalu baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita bulan Ramadan ini bisa mengamalkan 4 ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat jalur khusus dari Allah menuju surganya dengan rahmatnya. Amin Allahumma amin. Ini saja. Ulun tadi ingat kitab pada sudah tamat, jadi kita berbacaan berhari aja malam nih. Nah, ulun sekalian mengundang besok kami di Pembengis pesantren kami jam 9 pagi mengadakan tahlil bersama, kemudian ceramah agama dari Minatul Pengasuh Gus Hamdani, kemudian doa selamat, kemudian makan bersama. Ya, akhir sana untuk pesantren kami penutupan menjelang datangnya bulan Ramadan. Kami mengundang kedutaan bibinya laki besok bisa datang ke pondok kami jam 9 pagi sampai selesai. Demikian.